Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar kalian semua teman-teman? Well, seperti biasa balik lagi di segmen cerita kriminal. Dan sebuah kasus yang akan gue ceritain di malam ini, menurut gue pribadi kasusnya itu benar-benar brutal guys. Nggak bisa dipikir pakai logika gitu loh. Kok bisa-bisanya ada orang atau pelaku yang melakukan pembunuhan keji kayak gini. Kisah yang bakalan gue ceritain hari ini yaitu kisah yang menimpa seorang perempuan berusia sekitaran 17 tahun yang disekap, dikurung, diperkeos, disiksa secara brutal selama 1 bulan lamanya, lebih malah. Oke, kalau misalkan kalian penasaran, mendingan kita langsung aja yuk ke ceritanya. Jadi, kisah ini sendiri terjadi pada sekitaran tanggal 30 Maret tahun 1900. So instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks. This and that, spitting slow, spitting fast. I can roast, I can gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to soothe the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't wanna slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Uang dari mana? Sampai pada akhirnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya itu, Junko juga bekerja paruh waktu nih sebagai seorang karyawan di salah satu pabrik plastik gitulah. Dan selain nyambi menjadi seorang karyawan di pabrik plastik itu, si Junko juga keterima kerja di sebuah perusahaan elektronik. Dan nantinya perusahaan elektronik ini bakalan merekrut si Junko kalau misalkan dia udah lulus. Jadi udah tektokan lah sama perusahaan elektroniknya ini. Menurut beberapa teman-temannya si Junko,
Di sekolah si Junko ini dikenal sebagai seorang siswi yang benar-benar baik, cantik, periang, banyak teman, dan beberapa temannya juga sering menjuluki si Junko sebagai siswi konyol lah, karena dia sering ngelawak gitu di depan teman-temannya. Dan kalau misalkan kita ini ngelihat dari segi fisik ya, selain dia pinter, dia juga ternyata mempunyai fisik yang cantik. Kalau misalkan dibandingkan dengan beberapa temennya ya, si Junko ini kayaknya siswi yang paling cantik lah di kelasnya. Maka dari itu, dikarenakan mempunyai paras wajah yang cantik, banyak banget nih murid-murid yang lain yang suka atau naksir ke si Junko. Salah satunya merupakan seorang pria bernama Hiyoshi Miyano. Si Miyano ini ternyata udah lama nih naksir ke si Junko. Ternyata si Miyano juga udah beberapa kali ngajak si Junko buat jalan, ngajak dia buat kayak keliling kota, ngajak dia berangkat sekolah bareng, dan dia juga udah beberapa kali nih menyatakan perasaan cintanya itu. Tapi balik lagi nih guys, si Junko yang ngelihat background dari si Miyano ini yang ternyata merupakan anggota dari Yakuza, ya si Junko mana mau ya kan, orang itu laki-laki nggak bener gitu loh kan, berandalan. Hal ini juga diperkuat sama pernyataan dari beberapa teman si Junko yang mengatakan bahwa memang benar si Miyano ini dikenal sebagai seorang laki-laki yang berandalan, jarang sekolah, kabur, bolos, nongkrong, rokok, segala macem guys. Ya si Junko kan memang orang pinter ya, anak pinter dia, mana mau dapat pacar yang brutal kayak gitu. Nah, dikarenakan udah beberapa kali mendapatkan penolakan dari si Junko inilah yang ngebuat si Miyano langsung sakit hati, dia sedih, dia galau, dia kemudian menaruh dendam nih sama si Junko. Sampai pada akhirnya dendam inilah yang membuat si Junko tewas secara benar-benar tragis. Oke, sekarang kita langsung aja yuk masuk ke alur atau enggak kronologi kematian si Junko. Malam di tanggal 25 November tahun 1989, si Miyano sama salah satu sahabatnya, namanya itu si Minato, mereka berdua lagi nongkrong nih sambil ngerokok-ngerokok, bercanda-bercanda di pinggir jalan. Dan memang diketahui ternyata selain nongkrong, mereka berdua ini memang lagi mencari korban baru nih buat dia rampok atau enggak dia begal. Lagi ngerokok-ngerokok sambil ngobrol gitu kan. Pada kurang lebih jam setengah malam, baliklah si Junko yang pada kala itu lagi bawa sepeda. Karena memang kebetulan si Junko ini baru pulang dari tempat kerja paruh waktunya itu. Awalnya biasa aja nih guys, Junko ngayuh sepedanya aja dia. Dan gak lama kemudian si Miyano sama si Minato ngeliat nih, wah ada si Junko ngelewat. Di sini mereka berdua langsung merencanakan sesuatu. Si Miyano yang memang dari awal udah punya dendam ya kan ke si Junko, dia langsung lah membuat dengan cara pura-pura nolong si Junko. Terus si Junko ini pura-puranya dijailin sama si Minato. Jadi kayak gini, si Junko kan lewat, terus si Miyano minta ke si Minato, Minato kamu jailin gih si Junko, nanti kalau misalkan udah dijailin, aku pura-pura dateng, terus aku pura-pura nyelamatin dia, kayak gitulah intinya. Ya udahlah, akhirnya hal ini pun disetujui sama si Minato. Pas lagi si Junko ini lagi bawa sepeda, tet aja. Nggak lama kemudian bener nih, datang si Minato. Dia langsung ngejegat si Junko. Di situ si Minato langsung nendang-nendang sepedanya si Junko dan kayak narik-narik bagian tasnya gitu loh. Nah, bak pahlawan kesiangan, si Miyano datang lah dari situ. Dia di situ pura-pura nyelamatin si Junko. Lu mau ngapain? Gangguin cewek jam segini. Pura-pura ngebela lah dia. Terus di situ mereka kayak pura-pura berkelahi juga. Hal ini tentunya ngebuat si Junko langsung gak enak gitu kan sama si Miyano.
Dan si Miyano udahnya pura-pura ngehajar si Minato. Si Minato kan pergi nih. Nah si Miyano langsung lah ngajak si Junko. Junko, kamu kalau misalkan malam-malam pulang kayak gini jangan sendirian ya. Kamu mendingan aku anterin aja. Di situ dia langsung ngajak si Junko buat pergi bareng aja, buat pulang bareng. Dan dikarenakan memang si Junko ini karena takut ya kan, takutnya di depan nanti ada orang yang ngejegat lagi. Akhirnya ya udah, si Junko pun memutuskan buat pulang bareng sama si Miyano pakai mobil dia, yang kemudian sepedanya pun dimasukin ke dalam mobil dia. Tapi nih guys, bukannya dianterin ke rumahnya, si Miyano ini malah ngebawa si Junko ke sebuah gedung kosong. Di situ dia lagi-lagi mengutarakan perasaannya. Junko, sebenarnya aku kan udah lama loh sayang sama kamu, cinta sama kamu. Please, kasih kesempatan buat aku gitu loh, supaya aku bisa menjadi pendamping kamu katanya. Tapi ya karena si Junko nggak ada punya perasaan sama sekali ya. Perasaan cinta itu pun langsung ditolak mentah-mentah sama si Junko. Oh, maaf ya, aku memang, dia alasannya lagi sibuk sekolah lah. Udahnya menerima penolakan tersebut, si Miyano langsung ngamuk di situ, langsung naik pitam dia. Di situ dikarenakan semakin marah, si Miyano di situ langsung mukul bagian wajah si Junko. Prak! Kamu yang nggak tahu diuntung, tadi udah diselamatin juga, segala macam lah. Marah dia. Di situ si Junko dicaci maki, disebut kayak perempuan perek lah, perempuan nggak tahu diuntung. Wah, dicaci maki lah di situ. Si Junko yang memang basicnya perempuan alim ya, perempuan lugu, dia cuma diem aja di situ. Dan yang lebih parahnya lagi nih guys, di gedung itu si Miyano langsung memperkeosnya. Diperkeos dia secara berkali-kali. Nggak puas sampai situ, si Miyano langsung nyulik si Junko. Dia mengancam si Junko kalau misalkan si Junko ini nggak mau ikut dengan dirinya, dia bakalan membunuh si Junko. Ya, menerima ancaman kayak gitu karena takut, si Junko pun langsung lah menerima ajakan tersebut. Nah guys, udahnya disiksa di gedung tadi, kemudian si Miyano langsung ngebawa lah si Junko menuju ke sebuah hotel, yang dimana di dalam hotel itu udah ada beberapa temennya yang lagi nunggu. Beberapa temannya itu antara lain yaitu si Minato yang tadi nendang sepedanya si Junko ya. Terus ada seorang pria bernama Jo Ogura dan satu lagi bernama Yasushi Watanabe. Beberapa menit kemudian datanglah si Miyano ke hotel tersebut. Mereka berempat di sana langsung memperkeos si Junko sebanyak beberapa kali guys. Bergiliran mereka. Bayangin sama kalian, bejat emang ini orang empat. Aduh ya Allah. Singkat cerita, kurang lebih jam 3 pagi setelah mereka ini puas, mereka berempat langsunglah ngebawa si Junko ke sebuah rumah, yang mana rumah itu merupakan base camp mereka berempat, base camp Yakuza-nya lah, yaitu terletak di rumah milik orang tuanya si Minato. Rumah tersebut berlokasi di daerah distrik Ayase di Adachi, Jepang. Pas di hotel, sebenarnya si Junko sempat nggak mau nih dibawa ke rumah itu karena takut digimana-gimanain lagi kan. Terus dengan menggunakan mobil milik si Miyano, mereka berlima pun sampailah di tempat kediamannya si Minato. Nggak pakai banyak basa-basi, si Junko langsung dimasukin ke dalam kamarnya si Minato buat disekap selama beberapa hari ke depan. Singkat cerita, di tanggal 27 November, orang tuanya si Junko yang ngerasa khawatir karena anaknya nggak pulang-pulang ya, ditelepon nggak aktif, mencoba nanyain ke beberapa temannya, nggak ada yang tahu. Terus orang tuanya juga udah sempet nih pernah nanyain keberadaan si Junko ke salah satu teman kerjanya gitu, tapi tetap aja teman kerjanya sama sekali nggak tahu keberadaan si Junko ini di mana. Sampai pada akhirnya keluarganya ini pun memutuskan buat melaporkan
mengenai hilangnya si Junko ke pihak kepolisian setempat. Tapi nih guys, untuk mencegah pemburuan dari pihak kepolisian, mereka berempat langsung maksa si Junko buat telepon ibunya di rumah dan bilang kalau misalkan dia lagi baik-baik aja, cuman pengen waktu sendirian aja. Dipaksa kayak gitu. Ya udahlah, si Junko di situ langsung telepon ibunya, "Bu, aku lagi pengen sendirian dulu ya. Aku ini lagi nginep di rumah salah satu temanku. Udah, ibu gak usah khawatir. Aku di sini baik-baik aja kok." Nah, mendengar perkataan dari anaknya ini, akhirnya ibunya pun langsunglah mencabut laporan tentang mengenai hilang anaknya itu. Langsung dicabut dan nggak diselidiki lebih lanjut lagi. Sebenarnya nih guys, pas si Junko ini dikurung di kamarnya si Minato, sebenarnya orang tuanya si Minato udah ngerasa ada yang nggak beres nih, udah ngerasa curiga dia. Kok itu cewek nggak pulang-pulang ke rumahnya gitu kan? Nggak pernah keluar kamar juga, ada apa? Bahkan orang tuanya juga di sini sempet nanya ke si Minato, "Dek, itu siapa ya? Kok dia nggak pernah pulang-pulang? Kok dia dikurung di kamar terus?" Terus kata si Minato, dia bilang, "Oh nggak apa-apa kok Bu, itu mah pacar aku, dia memang agak pemalu," kata si Minato. Dan dikarenakan orang tuanya ini tahu ya kalau misalkan anaknya ini merupakan anggota Yakuza, mereka sama sekali nggak bisa berbuat apa-apa, udah pasrah aja dan nggak pernah ngurusin kehidupan anaknya juga, karena mereka tahu kehidupan pribadi anaknya ini kayak gimana, brutalnya kayak gimana, badungnya kayak gimana, udah tahu mereka. Nah nih guys, kasihan ya kan, orang tuanya sekarang udah nggak bisa nyari si Junko lagi, terus orang tuanya si Minato juga udah nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Dari sinilah penyiksaan demi penyiksaan dialamin sama si Junko selama 44 hari di dalam kamar itu. Sumpah sih merinding beneran. Sebenarnya gue males sih bahas kasus ini, tapi ya Allah, kasihan gitu loh. Kok bisa-bisanya ada orang sejahat ini? Padahal ini korbannya cewek loh. Sebenarnya gue nggak mau loh bahas kasus ini, tapi kayak menarik aja gitu. Kasusnya seru. Nah guys, di minggu-minggu pertama, si Junko ini diperkeos oleh lebih dari 20 orang. Bayangin sama kalian. Bahkan menurut artikel yang gua baca ya, si Junko ini diperkeos oleh sebanyak 100 orang secara bergantian. Dan memang diketahui, puluhan orang yang datang ke tempat kediaman si Minato ini merupakan anggota dari Yakuza juga. Sesama anggota Yakuza nih. Kalau misalkan mereka ini lagi pengen, anggota Yakuza langsunglah pergi ke tempat kediaman si Minato buat memakai si Junko. Gitu aja terus setiap harinya, bergantian. Dan yang lebih parahnya lagi, si Junko di sini setiap hari nggak pernah dipakein baju sehelai pun, kayak dibiarin telanjang gitu aja. Nggak pakai celana, nggak pakai baju, ya Allah kasihan. Nggak pakai apa-apa dia setiap hari. Dan yang lebih gilanya lagi, setiap hari ini tuh bagian tangan si Junko diikat, kakinya diikat, telanjang pula. Di minggu kedua, bukan hanya pemerkosaan aja yang mereka lakukan, melainkan pemerkosaan dengan cara menyiksanya. Kalian tahu si Junko ini disiksa kayak gimana? Dia di situ disiksa dengan cara menusukkan, aduh ya Allah, menusukkan tusuk sate yang panas, udah mereka panggang nih tusuk satenya, mereka masukkan ke dalam bagian, mohon maaf, bagian bawahnya. Sampai di sini si Junko teriak kesakitan. Selain memasukkan tusuk sate, mereka juga menyiksa si Junko menggunakan gunting, palu. Terus kan mereka ini pemabuk ya. Nah, beberapa botol minuman yang bekas mereka minum nih, kemudian mereka panaskan, dan botol minuman tersebut mereka pecahin, dan pecahan botol itu mereka masukin ke dalam, mohon maaf, bagian anusnya. Ya Allah, brutal pokoknya guys. Dan kejadian ini tuh secara berkali-kali dilakukan oleh mereka berempat. Ditusuk pakai botol
pecah, ditusuk pakai tusukan sate, pakai gunting. Mereka juga di sini bahkan sampai ngebakar bagian tubuhnya si Junko pakai korek api, kayak perlahan-lahan gitu loh. Mulai dari bagian pahanya dulu, seret aja, ke bagian perutnya, sampai luka bakarnya itu udah bener-bener parah. Dan yang lebih brutalnya lagi, di minggu ketiga, si Junko di sini sama sekali nggak dikasih makan. Dia cuman kayak dikasih makan kecoa dan dikasih minum sama air seninya sendiri. Bayangin sama kalian betapa pedihnya, betapa nggak ada otaknya mereka berempat, betapa sedihnya si Junko ya pada kala itu. Dan kalau misalkan si Junko ini lapar, mereka berempat cuman ngasih makanan-makanan bekas yang udah basi, roti yang udah bener-bener kadaluarsa. Mereka juga ngasih makanan kecoa. Dan kalau misalkan si Junko haus, dia dipaksa supaya minum air seninya sendiri. Gila. Nah guys, selain mereka berempat yang melakukan kejadian keji ini kepada si Junko, ternyata ada juga nih 2 orang anggota Yakuza yang lainnya bernama Tatseo Nakamura dan seorang pria bernama Koichi Tara, yang memang diketahui mereka berdua juga ikut menghabisi si Junko. Nah, pada suatu hari si Koichi ini udahnya dia menyiksa dan memperkeos si Junko ya. Dia pulanglah ke rumahnya. Di rumahnya itu dia nggak sengaja nyeritain kejadian tadi kepada adiknya. Dek, abang tadi, dan memang kebetulan dia lagi mabuk ya. Dek, abang tadi abis begituan sama cewek yang disekap di rumahnya Minato. Udah abang siksa segala macam, diceritain ke adeknya tanpa rasa bersalah sama sekali. Nah, adeknya yang ngedengar cerita dari kakaknya ini, dia langsung kayak, waduh astagfirullah, kok kakaknya kayak dakjal gini gitu kan. Dia langsung melaporkanlah tentang kejadian penyiksaan tersebut kepada orang tuanya, yang kemudian dilaporkan lagi oleh orang tuanya ini ke pihak kepolisian setempat. Orang tuanya si Koichi bilang ke polisi, Pak, di rumah ini ada seorang perempuan yang disekap Pak sama anggota Yakuza, diceritain lah semuanya ya. Nah, setelah mendapatkan laporan tersebut, akhirnya adalah sebanyak 2 orang polisi lokal yang langsung mendatangi tempat kediamannya si Minato. Tok tok tok, permisi. Tok tok tok, permisi. Dan menurut kedua polisi ini, di dalam rumah tersebut diketahui ternyata nggak ada siapa-siapa. Kata 2 orang polisi ini, mereka juga mengatakan bahwa sudah memeriksa segala ruangan, tapi tidak menemukan Junko sama sekali. Jadi kedua polisi ini menganggap bahwa laporan yang telah diberikan merupakan laporan palsu. Ya udahlah, akhirnya pencarian terhadap si Junko pun langsung dihentikan begitu aja. Ini menurut gua pribadi, polisinya pun benar-benar geblek sih. Nggak di sini, nggak di sini, nggak di sana ya, kayak gitu aja. Nah guys, pada suatu hari ternyata si Junko juga sempat berhasil kabur nih. Dan pas lagi kabur itu, dia kemudian nelepon orang tuanya menggunakan telepon yang ada di pinggir jalan. Nah tapi nih guys, aksinya itu ketahuan sama si Miyano. Dan memang pada kala itu si Miyano nggak sengaja nih lagi berkunjung ke tempat kediamannya si Minato pada sekitar jam 12:30 malam lah. Dan nggak sengaja ngelihat si Junko, oh ternyata malah kabur gitu kan. Dia lagi nelepon, nggak pakai banyak basa-basi. Si Miyano pun langsung ngebawa si Junko lagi, terus dimasukin ke dalam kamar itu lagi. Kasian lah dia. Nah, setelah mengetahui bahwa korbannya ini kabur ya, mereka berempat sepakat nih buat menghukum si Junko secara brutal dan lebih brutal dari penyiksaan-penyiksaan sebelumnya. Bayangin sama kalian, penyiksaan sebelumnya pun udah benar-benar gila ya. Dan sekarang mereka memutuskan buat menyiksa si Junko lebih ekstrim lagi. Pada pagi harinya, setelah si Junko ini pas malam kabur ya, pas paginya itu, si Miyano langsung memasukkan botol panas bekas bir. Dia masukkan ke dalam bagian anunya si Junko.
Dan yang lebih parahnya lagi, hal tersebut ngebuat bagian bawahnya si Junko ini langsung pendarahan hebat. Pendarahan, bayangin sama kalian. Dikarenakan pendarahan itulah membuat si Junko langsung kejang-kejang. Kayak gak bisa nafas dia. Sampai-sampai nih ya guys, pas dalam kondisi seperti itu, si Junko bilang, "Bang, udahlah, kalian mendingan bunuh aku aja daripada kalian menyiksa aku dan membunuh aku secara perlahan-lahan kayak gini." Dia sampai bilang kayak gitu guys. Tapi karena mereka berempat nggak punya empati sama sekali ya, nggak tahu ini hatinya terbuat dari apa, setan ini mereka berempat. Setelah si Junko ini mengalami pendarahan seperti itu, dia langsung ditarik, digotong, terus dia dibiarin berdiri di atas balkon. Dan memang kebetulan pada hari itu cuaca lagi dingin banget, lagi musim salju. Si Junko dibiarin berdiri tanpa pakai pakaian sehelai pun di atas balkon itu sampai dia kedinginan parah. Dengan kondisi bagian itunya masih pendarahan. Enggak sampai situ, mereka berempat langsung ngegotong tubuhnya si Junko dan dia langsung dimasukkan ke dalam kulkas selama 4 jam. Ya Allah, ya Robi, ini orang gila banget. Dan yang lebih parahnya lagi nih guys, karena si Junko udah mendapatkan penyiksaan-penyiksaan ekstrim kayak gitu ya, dia sampai bagian kantong kemih dia ini langsung pecah. Bahkan bagian ususnya pun langsung kehilangan fungsi. Dan akhirnya dia sampai bisa buang air kecil dan buang air besar keluar dengan sendirinya gitu. Bayangin sama kalian, si bagian ususnya itu udah nggak bisa berfungsi. Si Junko kalau misalkan dia mau pipis, dia selalu pipis begitu aja. Kalau misalkan mau BAB begitu aja. Karena bagian ususnya udah nggak berfungsi guys. Dikarenakan Junko sudah kehilangan fungsi organ dalamnya, semakin lama dia tidak bisa bernapas karena gumpalan darah di hidungnya yang pada kala itu memang sudah nggak bisa mencerna makanan juga. Bahkan Junko sudah berhenti buang air kecil setelah sekitar 30 hari. Ngelihat kondisi si Junko yang udah mengenaskan seperti itu, mereka berempat langsung kehilangan nafsu lah buat memakai dia lagi. Akhirnya di situ mereka berempat memutuskan buat menculik salah seorang wanita lain. Tujuannya yaitu tadi buat memperkeos wanita tersebut. Dan bener aja, wanita itu kemudian dibawa ke kamarnya si Minato. Di situ si perempuan yang tadi diculik ini ya diperkeos juga bareng-bareng sama mereka berempat secara bergantian di hadapannya si Junko. Dan setelah mereka berempat udah puas memperkeos si perempuan ini langsung dibuang begitu aja di pinggir jalan. Nah guys, pada sekitaran tanggal 4 Januari tahun 1989, si Miyano pada kala itu ngerasa kesel nih. Karena pada kala itu dia kalah main mahjong. Untuk melampiaskan semua kekesalannya ini, si Miyano langsung baliklah ke kamarnya si Minato. Di situ dia melampiaskannya dengan menyiksa si Junko. Dan kalian tahu dengan cara apa? Di sini si Miyano langsung ngambil barbel sebesar 4 kg dan barbel tersebut dia hantamkan sebanyak beberapa kali ke bagian perutnya si Junko. Keprak, keprak, keprak aja 4 kali. Nggak puas sampai situ, dia langsung ambil lilin panas dan lilin tersebut langsung dia kayak teteskan ke sekujur tubuhnya si Junko. Si Junko yang memang udah mati rasa ya, karena sebelumnya udah mendapatkan siksaan demi siksaan ya kan. Di situ dia sama sekali nggak ngejerit guys, kayak diem aja gini, udah nggak bisa ngerasain apa-apa lagi. Dan yang lebih parahnya lagi, si Miyano ini juga sampai netesin tetesan lilin itu ke bagian mata kanannya si Junko. Tetesin aja, tetesin sampai matanya itu kayak mau keluar. Selain si Miyano, mereka bertiga juga nih temennya langsung ikut nyiksa juga. Si Junko yang memang udah sekarat kayak gitu ya, dipukulin sama mereka berempat, ditendang-tendang, dipukulin, ditampar. Dan terakhir puncaknya nih guys, mereka berempat langsung menyiramkan bensin ke bagian tubuhnya si Junko dan langsung membakar secara perlahan-lahan dari ujung kuku kakinya
sampai ke bagian ujung kepalanya, kayak dibakar perlahan-lahan gitu loh pakai korek api. Ya Allah, kasihan lah dia. Sampai pada akhirnya Junko pun langsung meninggal dunia di tempat. Nah, ngelihat kondisi si Junko yang udah tewas kayak gini, mereka berempat langsung ngebawa si Junko dengan cara membungkus bagian jasadnya ini menggunakan selimut. Dia masukkanlah ke dalam mobil travel gitu. Mereka kemudian berkendara ke sebuah daerah bernama Koto di Tokyo. Dan di sana jasad si Junko langsung dimasukkan ke dalam sebuah drum. Dan untuk menghilangkan jejak pembunuhannya, mereka berempat langsung menyemen atau enggak mengecor tubuhnya si Junko. Dan kemudian drum tersebut dia buang gitu aja di pinggir jalan. Nah, kemudian pada tanggal 30 Maret tahun 1989 nggak sengaja nih, ada seorang warga yang ngelihat kayak ada potongan rambut ya, beberapa helai rambut di atas drum tersebut. Pas dipegang, lah ini mah rambut manusia gitu kan. Ya udahlah, akhirnya warga itu pun langsung meminta tolong kepada warga yang lain dan kemudian melaporkannya kepada pihak kepolisian setempat. Dan setelah dilakukannya penyelidikan lebih lanjut, dilakukannya olah TKP, di situ polisi menemukan sidik jari dari salah satu pelaku tersebut, yaitu sidik jarinya milik si Jo Ogura. Keesokan harinya, si Jo Ogura langsung ditangkap lah dan dibawa ke kantor polisi, diinterogasi dia. Dan pada saat sesi interogasi ini, si Jo Ogura langsung bilang kalau misalkan pelakunya bukan dia doang, melainkan ketiga temannya, yaitu si Miyano, Minato, sama si Watanabe. Nah, setelah mendapatkan laporan tersebut, mereka bertiga langsung dibawa ke kantor polisi juga. Dan benar aja, setelah beberapa penyelidikan dan interogasi, akhirnya mereka berempat mengakui semua kesalahannya, bahwa mereka berempat sudah menyiksa, memperkeos. Aduh ya Allah, kasihan banget ya. Menyiksa, memperkeos, dan terakhir membunuhnya dengan cara yang benar-benar di luar akal manusia gitu loh. Di drum guys, bayangin sama kalian. Sebenarnya ya, pada saat itu pas mereka berempat udah ditangkap, identitas dari mereka berempat nggak pernah diungkap nih ke publik, karena mengetahui bahwa ternyata umur mereka berempat ini masih berusia sekitar 18 tahun, alias masih dinyatakan di bawah umur. Jadi identitas mereka sama sekali nggak dibocorkan ke publik. Tapi untungnya ada salah seorang wartawan di media Jepang sana yang bisa membongkar keempat identitas mereka nih. Yang kemudian dia langsung membongkar identitas dari keempat anak tersebut ke media massa, ke publik. Dibongkarlah itu. Sampai pada akhirnya setelah beberapa penyelidikan lebih lanjut, mereka berempat pun langsung dinyatakan bersalah atas tuduhan penyiksaan yang menyebabkan kematian, bukan pembunuhan berencana guys. Dulu ini polisinya juga ada-ada aja ya. Dan persidangan pun dilaksanakan pada bulan Juli tahun 1990. Pengadilan kemudian menjatuhkan hukuman sebanyak 17 tahun penjara kepada si Miyano yang merupakan dalang di balik kasus pembunuhan ini, alias orang yang berperan penting ya di antara mereka berempat. Si Miyano nggak terima nih mendapatkan hukuman seberat itu. Dia kemudian meminta banding lah. Tapi bukannya dikurangi, dari hasil banding tersebut hukumannya itu dinaikkan 3 tahun lagi. Jadi total si Miyano dikurung selama 20 tahun lamanya. Dan setelah kejadian itu juga, orang tuanya si Miyano langsung memberikan uang ganti rugi, uang kompensasi lah sebesar 425.000 US dollar kepada keluarganya si almarhum Junko Furuta. Nah, kemudian si Minato, dia dinyatakan bersalah juga dan hakim memvonisnya penjara selama 4 tahun. Bayangin sama kalian, kejahatan yang paling parah kayak gitu cuman dikasih hukuman 4 tahun aja. Kemudian si Minato ini meminta banding, tapi untungnya dari hasil banding tersebut hukumannya itu ditambah lagi
ditambah sebanyak 9 tahun. Jadi total kurungan penjara yang didapatkan sama si Minato ini selama 14 tahun. 13 tahun. Sayangnya nih guys, orang tuanya si Minato yang punya rumah itu ternyata mereka sama sekali nggak dihukum. Hukuman tidak menghukum kedua orang tua si Minato ini dianggap sangat-sangat nggak adil untuk keluarganya si Junko, karena mereka mengetahui apa yang disembunyikan oleh anaknya. Tapi orang tuanya si Minato ini sama sekali nggak memberitahu orang lain gitu loh. Sedangkan untuk Yasushi Watanabe diberikan hukuman penjara selama cuma 7 tahun aja ternyata guys. Dan kemudian dia bebas pada tahun 1997. Setelah bebas, dia menikah dengan salah seorang perempuan asal Romania. Dan kemudian dia sama perempuannya ini memutuskan buat tinggal di daerah Romania sana. Terus yang terakhir hukuman untuk si Joe Ogura. Dia dihukum selama 8 tahun dan bebas pada tahun 1999. Tapi nih guys, karena kelakuan dia dari dulu kayak Dajjal ya, nggak pernah berubah-ubah dia. Pada tahun 2004 dia ditangkap lagi karena kasus penyiksaan terhadap perempuan dan dihukum selama 7 tahun. Setelah kejadian tersebut, Miyano alias dalang di balik kasus pembunuhan ini kemudian dibebaskan pada tahun 2010. Dan yang lebih gilanya lagi ya, si Miyano ini kemudian ditangkap lagi pada sekitar tahun 2013 atas kasus pencurian. Tapi karena nggak ada bukti, si Miyano sama sekali nggak dihukum. So itu deh guys, sebuah cerita di malam ini. Gimana nih menurut pendapat kalian semua? Dan menurut gua pribadi ya, hukuman yang udah mereka dapatkan ini nggak setimpal, nggak sebanding dengan apa yang dirasakan sama si Junko. Bayangin sama kalian, disiksa, dibakar, diperkeos segala macem. Tapi mereka cuma mendapatkan hukuman segitu doang. Dan balik lagi, keluarga si Junko pun sama sekali nggak bisa berbuat apa-apa. Mengingat keempat remaja yang sudah membunuh anaknya ini ternyata lahir dari keluarga yang bisa dibilang mampu guys. Punya uang lah mereka. Dan keluarganya si Junko pun yakin banget bahwa keempat remaja ini, orang tuanya ya, sudah menyogok pihak kepolisian atau enggak menyogok hakim buat meringankan hukumannya tersebut. Yang jelas pesan dari kasus ini intinya kalian selalu berhati-hati ya, harus selalu berhati-hati dimanapun kalian berada. Stay safe buat kalian semua. Dan kalau misalkan kalian ketemu sama orang suka, boleh banget buat minta like-nya. Jangan lupa juga subscribe aja. Jangan lupa juga nyalain notifikasinya, karena kedepannya bakalan banyak banget cerita-cerita menarik yang bakalan gua bahas. So sekian dari gua, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.